Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para masyayikh, wabil khusus guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani. Semoga Allah SWT panjangkan umur beliau, Allah berkahi perjuangan beliau, dan kita semua yang kumpul di sini dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wanita-wanita ahli surga dari Majelis Ummahat Al-Khairiyah IKPN Bintaro, semoga ibu-ibu semua selalu sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada keluarga yang selamat dari pertikaian. Siapapun keluarga yang ada di atas permukaan buminya Allah ini pasti pernah mengalami masalah, betul? Tidak terkecuali bahkan keluarganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik istrinya, baik anaknya, baik sahabat-sahabatnya, mereka orang-orang yang sangat mulia saja ada masalah. Apalagi cuma orang condet, pasti banyak masalah. Apalagi cuma orang tanah kusir, pasti banyak masalah. Intinya masalah itu memang selalu mengikuti rumah tangga. Akan tetapi di dalam menghadapi masalah ada dua jenis keluarga. Ada keluarga yang baik, ada keluarga yang enggak baik. Keluarga yang baik ini yang bagaimana, Bib? Keluarga yang baik adalah mereka yang rajin ke majelis ilmu, mereka yang rajin baca Al-Quran, rajin baca rotib, zikir dan hizib dan wirid. Mereka gak pernah tinggal sholat malam. Ini keluarga yang model begini, kalau ada masalah mereka pasti cari solusi supaya sama-sama menang, betul? Mereka gak mau menang sendiri, betul? Dan Allah akan turunkan rahmat kepada keluarga yang seperti ini. Akan tetapi ada keluarga yang gak baik. Waktu saya di Australia, waktu ngajar di sana, pernah ada kasus istri, mohon maaf ya, ini gak bercanda, digoreng sama suami. Istrinya orang Indonesia, orang Indonesia, ya, tapi sudah jadi warga negara sana. Mungkin karena suaminya ini koki, ya, bukan ikan ya, tahu koki, ya, yang jago masak. Mungkin karena bahan makanannya habis atau gimana, jadi istrinya diperlakukan seperti itu. Kita memang sudah hidup di akhir zaman, jadi ada keluarga yang begitu. Yang minimalnya mohon maaf, pasti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ujung-ujungnya na'udzubillah selingkuhan, iyadzubillah. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau keluarganya ditimpa masalah, apa yang beliau wejangkan kepada kita? Yang pertama, kalau suami itu mukanya udah nggak manis lagi, ini kalau umahatnya. Kalau suami wajahnya udah nggak semanis dulu lagi, awal-awal nikah manggilnya ayam beb, 5 tahun manggilnya abi umi, 10 tahun manggilnya pak heh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi itulah fakta yang kita hadapi dalam rumah tangga. Tahu sebabnya apa?
Kata para ulama, karena dosa-dosa kita banyak yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Ma nazalal bala illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Kalau misalkan masalah keluarga itu mau diangkat, jangan sampai kita justru malah mencari hal-hal yang memperkeruh suasana. Akan tetapi Bu, kita panggil suami kita, "Sayang, Raja," gitu. Dia panggil, "Sini lu," jangan. Ya, nggak bakal mau datang, ya. "Raja," gitu cara panggilnya. "Raja, kayaknya kita sering berantem gara-gara kita jarang istighfar nih. Dosa kita banyak, kesalahan kita numpuk. Yuk sama-sama kita istighfarin. Insya Allah kalau keluarga model begini, balanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, kalau misalkan kita menghadapi problematika rumah tangga, yakinlah semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin wala adam wala ghammin hatta syauka yushaquha illa ja'ala Allah kafaratan li khati'ati." Tidaklah ada kesedihan, kegalauan, kerubutan, kepuyungan, bahkan duri dari ikan asin yang nusuk ke gusi kita, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Jadi emang kalau orang mau dibersihin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya akan diberikan cobaan. Wa anallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi SAW, kalau Allah sudah sayang sama ibu, cinta sama suami ibu, cinta sama keluarga ibu, pasti nanti akan diberikan cobaan dan masalah. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa ridha dengan pembagian Allah, oh ya udahlah, emang mungkin nasib saya seperti ini. Kalau saya sabar, insya Allah nanti suami saya akan berubah. Allah akan jadikan dia orang yang lebih soleh dan lebih agama. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi kalau reaksinya, mendingan gua cari yang lain, belum tentu ada yang mau. Iya, belum tentu ada yang doyan. Ya, belum tentu ada yang suka. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya Islam mengatur kewajiban suami dan istri? Yang pertama, suami. Ini tolong disampaikan ke rumah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, "Antut'imaha idza ta'imta." Kalau kamu itu nikah, maka kamu wajib memasukkan ke mulut istrimu apa yang kamu masukkan ke mulutmu. Kalau suami itu ngopinya di Starbucks, istri jangan diseduhin kopi ABC. Ya. Kalau suami itu makannya di warung sederhana, istri jangan diajak ke burjo, bubur kacang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lelaki sejati adalah dia yang rela lapar demi istrinya. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kalau misalkan jalan sama teman-temannya, foya-foya, ura-ura. Istri dikasih duitnya sedikit, dia 50.000 buat seminggu. Innalillahi wa inna ilaihi. Musibah yang seperti ini, ya. Kemudian yang kedua, antak suara idak tasaita wik tasabta. Kasih tahu sama suami. Kewajiban seorang suami adalah memberi pakaian kepada istrinya sebagaimana dia berpakaian. Kalau suami itu beli pakaiannya di Mall Pondok Indah, istri jangan diberinya di Tamrin City. Paham? Kalau suami itu jatah pakaiannya 2 juta, istri kudunya jatah pakaiannya 2. Itu adalah suami yang bertanggung jawab. Kaedah berpakaian juga harus dituruti dan diikuti. Kaedah berpakaian buat kaum wanita itu ada 4 P. Yang pertama, ayyakuna satiran lil awrah, tutup aurat. Yang kedua, alla yakuna mar'iyan, tidak transparan. Yang ketiga, alla yakuna dhayyiqan, tidak ketat. Yang keempat, alla yushabbiha malabisa jinsin akhar, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Tutup aurat, tidak ketat,
tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Itu adalah kewajiban suami. Larangan bagi suami minimal ada 3, sampaikan sama suami ibu di rumah. Yang pertama, wala tadribil wajha. Jangan sampai mukul wajah, itu haram. Tapi waktu saya di Australia, waktu mau khotib Jumat, ada perempuan bule nangis, mukanya bengep, bule, ya, bengep mukanya. Dia cegat saya, imam. Kalau di sana kan kita dipanggil imam, ustaz atau habib. Imam, ini bagaimana? Saya dipukulin sama suami saya. Suami saya itu muslim. Ini dalilnya, surat An-Nisa ayat 134. Fa in khiftum nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Kalau istri kamu itu menyeleweng, kamu khawatir istri kamu itu menyimpang, maka pukul. Nah, lihat. Inilah akibatnya orang kalau belajar ilmu agama gak pakai guru. Dia baca sendiri Al-Quran, dia lihat terjemahnya, dia interpretasikan sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya istri dipukuli mengatasnamakan Al-Quran. Fa inna lillahi wa inna ilaihi. Yang betul bagaimana? Nabi Muhammad SAW naik ke atas bukit Arafah, bukit cinta. Di situ beliau mengatakan, fa in fa'alna fatribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau istri kamu itu nakal, bandel, disuruh sholat yang mau, maka pukulah dengan pukulan yang tidak melukai. Pakai apa? Pakai siwak. Tahu siwak, Bu? Siwak itu yang segini, kalian segini itu rotan. Ya. Jadi mukul istri sementok-mentoknya. Nih, anak kasih lihat. Lu bandel amat sih. Bandel amat, bangun. Itu paling mentok. Setelah dinasehatin, setelah diboikot di atas ranjang, mukulnya model begitu, bukan model begini. Sampaikan sama kita punya suami. Kemudian wala tuqabbih, janganlah kamu itu suka menghina. Ya, namanya perempuan, awal-awal nikah kan segini, lama-lama jadi sehat. Tahu sehat? Apa sehat? Nah, sehat. Masya Allah. Jangan dibilang dasar buntelan. Bu, ibu mau nggak tahun depan diajakin umrah sama suami? Mau nggak 5 tahun lagi diajakin haji sama suami? Makanya kalau suami telat bangun subuh, jangan dibilang, nyesel gua kawin sama lu, dasar air neraka. Jangan. Saya mau ajarin caranya bikin suami betah di rumah dan gak akan berpaling. Gimana, Beb? Istri itu adalah dia yang bangun setengah jam sebelum suami. Kalau ada perempuan bangun setengah jam setelah suami, itu bukan istri, tapi kambing bandot. Ibu kambing bandot apa istri, Bu? Kambing bandot apa istri? Alhamdulillah. Ya, paham. Kedua, setelah ibu sholat, suami belum bangun, tumbuk jahe. Habis itu rebus air sampai airnya meletup. Jangan pakai air dispenser, pakai air dadakan kalau kata orang Betawi, mah. Ya, air meletup, masukin jahe, masukin kopi kapulaga, masukin susu kental manis, masukin susu full cream. Jangan ultra milk, itu murah. Yang ada mahal dikit, Greenfield. Ya, habis itu pergi ke pasar Rawabelong, cari bunga mawar 1 tangkai. Buka Tokopedia, cari gelas yang ada tulisannya You are my everything. Nah, kalau udah kayak begitu, taruh bunga mawarnya di nampan, kopinya disaring, ada tulisan You are my everything. Deketin Bu suami, tapi jangan disiram. Besok dicerek. Bisikin di telinga. Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Ini kameramen mikir, dia nggak pernah digituin sama bininya. Sendirian. Coba lihat, tanya sama semua laki-laki, Bu, kalau ibu bikin seperti itu, ya Allah Bu, dia akan ngomong seperti ini. Ya, ikut abang yuk. Kemana bang? Beli gorengan. Tapi beli gorengannya di Madinah sambil umroh.
adalah buat jerih payah istri yang Saya mau tanya, Bu, di sini berapa orang yang pernah nyuciin kaki suaminya pakai air hangat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok kayak begini sih? Istri-istri muslimah kok seperti ini, Bu? Kalau suami pulang ke rumah jangan ditanyain, jangan, ya. Ibu kalau suami diem aja, ibu harus tahu rumusnya. Persentase jumlah kata-kata perempuan dan laki-laki itu beda. Perempuan itu 21.000 kosakata sehari bisa keluar. Dia paling kalau di rumah ditinggal sama suaminya, habisnya 1.000 lihat telenovela sama model tukang sayur. Sisanya 20. Kalau laki-laki, Bu, apalagi kerja di luar, itu kosakatanya cuma 7.000, habis di jalan maki-maki macet. Maka yang ada ketika pulang suami ibu diam atau ngomong? Habis. Tapi ibu masih sisa 20.000. Apa yang terjadi? Sebenarnya bagi suami itu paling gampang. Kalau istri udah ngomong itu gampang. Iya, kamu benar. Kamu tidak pernah salah. Allah ridho kepadamu. Itu jam 9 bisa tidur itu. Tapi kalau suami sudah mulai bilang, oh nggak bisa, itu jam 2 baru tidur. Maka kita jadi suami ada tekniknya. Perempuan itu cukup diperlakukan seperti anak kecil. Anak kecil kalau diiyain iya, selesai urusan sama Harim. Iya, kamu yang benar, aku yang salah. Udah selesai perempuan. Nanti dia diem lagi, anteng lagi, betul? Selalu ada Nabi Muhammad. Ya, tapi hati-hati, Bu. Ibu juga jangan suka bangun kesiangan. Nih bagi bapak-bapak yang hadir, kalau kita pengen mendidik istri, jangan marahin dia, jangan dibilang buntelan, tidur mulu, jangan. Istriku gampang, coba bisikin ke telinganya, pasti bangun. Barang siapa bangun subuh tepat pada waktu, maka akan dibukakan pintu-pintu mall. Saya jamin itu, pasti Pak. Tapi kadang-kadang ada yang levelnya nggak peduli sama itu. Bisikin lagi. Bila Israel. Nah, tapi ada yang level dewa. Mau dikasih uang nggak bangun, mau dinyanyiin Israel nggak bangun. Tapi pasti bangun. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua. Siapapun istrinya itu pasti bangun. Nah, begitulah caranya ya. Tapi masalahnya tuh istri nggak bakal pergi ke kamar mandi wudhu, dia bakalan pergi ke dapur ambil pisau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Besoknya langsung masuk liputan ke 6 seorang istri memutilasi suaminya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya. Terus kata Nabi SAW, wa la tahjur illa fil bait. Jangan kamu itu boikot, jangan kamu itu menampakkan permusuhan kecuali di rumah. Bu, ya Bu? Bu, jangan sekarang ada spesies yang berkeliaran. Spesies ganas. Apa Bib? Pelakor. Tahu pelakor? Perampas lagi Ada lagi Bu? Perisol. Apa itu? Perampas istri orang lain. Kita doain, moga-moga 2 spesies ini segera punah. Amin ya Allah. Gue asal tahu ini spesies adanya bukan di mall, tapi banyak di majelis taklim. Iya, ada di majelis taklim begitu. Jamaah saya 1 tahun temenan, rupanya dia nggak tahu kalau yang ditemenin dipoligami sama suaminya. Setahun. Cakep amat, suaminya pintar amat. Bagaimana caranya? Ya itu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus gimana caranya? Biar suami ibu tetap lengket. Bu, kalau pas lagi ke undangan, gandeng terus. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai ibu ngelepasin suami ibu ambil makanan sendiri. Ibu harus full khidmat sama suami. Kata Nabi SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha
udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Perempuan itu paling gampang masuk surga, Bu. Paling gampang. Kalau bikin 4, suruh milih pintu surga yang mana. Yang pertama, sholat 5 waktu. Alhamdulillah jamaah ghusul ibad semuanya sholat 5 waktu. Habis itu puasa Ramadan. Alhamdulillah ibu-ibu puasa di bulan Ramadan. Kemudian jaga kehormatan diri. Yang terakhir taat sama suami. Cuma 4 bisa bikin perempuan milih pintu surga dari mana dia mau masuk. Laki-laki berat, harus cari nafkah, harus didik anak, harus didik istri, harus berkontribusi kepada negara. Sementara perempuan cukup melakukan 4 hal ini, istiqomah menjalankannya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau ternyata udah gak bisa diperbaikin lagi untuk keluarga, gimana solusinya? Baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau kamu mau memperbaiki keduanya, maka fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau misalkan ibu pengen memperbaiki keadaan, misalkan ibu-ibu punya anak, anaknya bertengkar sama suaminya, utuslah satu utusan, satu hakim dari kalangan laki dan satu dari kalangan perempuan. Islam sama-sama berusaha memperbaiki keadaan. Bu, zaman sekarang itu udah akhir. Suami gak berfungsi sebagai suami, istri gak berfungsi sebagai istri, anak kehilangan fungsinya sebagai anak, orang tua kehilangan fungsinya sebagai orang tua. Akhirnya negara kacau. Yang ada anak-anaknya malah main TikTok, malah main Instagram. Istrinya WhatsApp digodain sama suami orang. Suaminya di luar juga begini. Kita mau ngadep Nabi Muhammad SAW bawa apa? Apakah tangan yang penuh maksiat ini yang mau kita bawa? Apakah kaki yang selalu kita pakai melangkah ke tempat maksiat ini yang akan kita hadapkan ke Nabi Muhammad SAW? Apakah mulut yang rajin kita gunakan untuk ngomongin orang ini yang kita pakai nanti berbicara dengan Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad? Jaga. Pesan saya yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, satu pertanyaan sahabatnya, ya Rasulullah, ayul muslimin afdal, orang Islam dari semuanya, yang kaya, yang miskin, yang sholat, yang puasa, mana yang paling istimewa? Mana yang paling utama? Jawaban Nabi, bukan yang sorbannya paling putih, bukan yang tasbihnya paling panjang, bukan yang jilbabnya sekedar paling lebar, tapi jawaban Nabi apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di sini yang paling mulia tahu siapa? Yang paling sedikit nyakitin orang lain. Yang paling mulia, yang paling sedikit ngomongin orang di sini, yang paling mulia. Yang paling sedikit nyakitin orang di sini, yang paling mulia. Makanya kalau lagi pengajian sama lagi arisan, jangan lebay. Kadang-kadang mama begini, Jam, apa kabar? Oh iya, kuat banget, pukul-pukulan akhirnya. Lagi ketemu, subhanallah, kadang-kadang pamer cincin. Ini mending satu jari satu cincin, ini satu jari 5 cincin, kan tegang nih jadi. Salamnya juga lain, apa kabar? Pakai kalung kayak rantai kapal, baik. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mau ngapain kayak begitu? Udah, duduk anteng di kondangan, anteng kalau lagi pengajian, berdoa semoga kita semua selamat dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita kehidupannya barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Musdalifah, biar bisa lontar jumlah ula usta dan Aqabah. Kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah, anak istri suami soleh dan solehah, hidup istiqomah, istri 3 dikontrakin rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.